Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto SE MSI selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkanlah, nama saya Duri, mahasiswa akuntansi kelas malam Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus Samarinda. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan rangkuman tentang mata kuliah Ekonomi Islam yang saya dapat dalam semester ini. Pertama, yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Apa ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah pengelolaan atau aturan rumah tangga, bangsa atau negara, dan dunia bertujuan untuk menciptakan barang dan jasa dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang berlandaskan syariat Islam. Ekonomi Islam menurut para ahli, M. Akram Khan, yaitu adalah kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan berpartisipasi. Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya Muhammad Nejatullah Asidik. Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal, ijtihad, dan pengalaman. Keempat adalah Khursyid Ahmad. Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dan perspektif Islam. Dasar ekonomi Islam. 3 aspek dasar ekonomi Islam. 1 aspek akidah. 2 aspek syariah. 3 aspek akhlak. 1 aspek akidah, yaitu meliputi 1. Ekonomi Islam bersifat ekonomi ilahiyah. 2. Ekonomi Islam bersifat rabbaniyah. 3. Asma. Aspek syariah. Ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat uluhiyah dan rabbaniyah, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syari Allah melalui syariatnya. 3. Aspek akhlak, yaitu menegakkan norma dan etika yang merupakan roh ekonomi Islam itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu ada 5. Di antaranya 1. Tauhid, 2. Adil, 3. Nubuwah, 4. Khilafah, 5. Ma'at. Di antara nubuwah itu ada sifat dari di antaranya meliputi sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Prinsip debritatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. A. Multitipe, ownership atau kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Poin B yaitu freedom to act atau kebebasan untuk bergerak atau usaha.
para pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitas yang sifat-sifat Nabi yang dijadikan model terangkum dalam 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tablek, patonah. Poin C, social justice atau keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial utama antara yang kaya dan yang miskin. Tujuan ekonomi Islam atau maslahat, kemaslahatan bagi umat manusia. 1. Min hajsu al-wujud, itu dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa menjawab kemaslahatan. Kedua, min haisu al-adam, yaitu dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi Islam. 1. Harta milik Allah. 2. Ekonomi terkait akidah. 3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. 4. Keadilan. 5. Bimbingan konsumsi. 6. Keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 7. Zakat. Dan 8 adalah larangan riba. Baik, selanjutnya adalah pengertian konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas konsumsi pada hakikat adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Prinsip-prinsip perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam. 1. Prinsip keadilan. 2. Prinsip kebersihan. 3. Prinsip kesederhanaan. 4. Prinsip kemurahan. Dan 5 adalah prinsip moralitas. Dasar hukum perilaku konsumsi dalam Islam. 1. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas, dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kedua, dasar hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 sampai 28 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapanlah yang pantas. Selanjutnya adalah hadis yang menyatakan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya atau kita berhemat, tidak rakus atau tidak serakah, sebab keserakahan
lah yang menghancurkan bumi ini. Selanjutnya yang penting adalah etika perilaku konsumsi dalam Islam. Satu, jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal atau halalan thayyiban. Dua adalah kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan, yaitu jumlah barang yang kita konsumsi tidak berlebihan. Ketiga, kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi tidak berlebihan. Dalam hal ini tentang etika perilaku konsumsi dalam Islam adalah konsumsi dalam pandangan Islam tidak hanya berkutat pada kepuasan atau utility semata, melainkan lebih kepada kehalalan serta etika dalam berkonsumsi. Untuk mendapatkan apa yang kita konsumsi harus sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah Baitul Mal wal Takmil atau BMT. Pengertian BMT itu menurut Husain dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada prinsip ekonomi Islam yang salam, yaitu keselamatan berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ada satu lagi, BMT menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Mal. Bait artinya rumah, mal artinya harta, yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua, yaitu Baitul Tanmil. Bait artinya rumah, tanmil artinya adalah pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung, menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dasar hukum BMT, satu adalah dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang, zakat, dan lainnya. Kedua adalah dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 27 sampai surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Ketiga adalah dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikan BMT adalah hadis filiyah, di mana Rasulullah SAW sendirilah yang telah membangun BMT. Keempat adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Kelima adalah petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995. Selanjutnya adalah prinsip kerja BMT. 1. Prinsip bagi hasil. Kedua, sistem profit. Ketiga, sistem balas jasa. Keempat, akad bersarikat. Ahad bersarikat. 5. Produk pembiayaan. Jenis-jenis produk BMT. Secara umum, produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu
produk penghimpunan dana atau funding. Kedua adalah produk penyaluran dana atau lending. Ketiga adalah produk jasa. Keempat, produk tabaru, siswa, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Lanjut adalah kendala BMT dan strategi pengembangannya. Kendalanya, 1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Strategi pengembangannya, optimalkan sumber daya yang ada di BMT. Kendala kedua adalah adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai, pelayanan yang baik dibanding BMT. Ketiga, nasabah bermasalah. Keempat, adanya persaingan tidak islami antar BMT. Karena persepsi bahwa BMT lain adalah lawan bukan partner. Selanjutnya adalah ketimpangan fungsi utama BMT antara Baitul Mal dan Baitul At-Tanmil. Selanjutnya, yang terakhir adalah kualitas SDM yang kurang memadai, yaitu kendala BMT. Dan strategi pengembangannya dalam BMT adalah optimalisasi sumber daya yang ada di BMT. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya, inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fungsi partner BMT perlu digalakkan, bukan menjadikan mereka lawan. Dan yang terakhir adalah dilakukan evaluasi bersama BMT. Baik, demikianlah rangkuman yang telah saya buat dan saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.